Lokasi di Camp Gayatri di daerah Citeko, dekat daerah Mendung, cukup worth it sih pemandangannya. Area camp cukup luas, landscape untuk foto pun lumayan banyak. Di sana ada Gunung Salak terlihat. Ya kalau terlihat ya, di depan itu ada Gunung Pangrango, tapi tertutup oleh kabut sekarang. Harga tiket masuk 35.000, cukup worth it sih. Fasilitas juga ada, kamar mandi di sana. Fasilitas WC atau kamar mandi ada 3. Tapi kalau weekend seperti ini ya cukup ya ngantri lah, karena banyak keluarga juga. Gocap begitu nggak ada itu satu gerbang. Wah ini Bogor, ayo muter-muterin Bogor sampai yang bukan kencerin aja. Anjir, gila. Ini kita aja di mana Miracle Camp goblok itu di ladang warga. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video gue sampai habis. Di kesempatan kali ini gue akan sedikit menceritakan tentang perjalanan gue ke Gunung Gede kemarin dan ke tempat Camp Gayatri, ya agar durasi video ini juga sedikit lebih panjang.
Oke, yang pertama di video gue sebelumnya yaitu ke pendakian Gunung Gede, gue ditemani sama temen gue Eka. Ya insya Allah juga dia bakal terus ada di channel gue gitu. Kemarin gue ke Gunung Gede di hari Jumat. Ya pendaki lumayan sepi ya, hitungannya sih lumayan sepi, tidak terlalu ramai di hari Jumat. Gue naik itu pagi, jam setengah tujuan sampai Surya Kencana Timur itu sekitar jam setengah 12-an. Ya lumayan lama sih. Target jam 11 tuh kan. Tapi karena ya ada kebutuhan ngerekam video, jadi ya durasi trekking lumayan lama atau lumayan panjang. Dan yang paling penting untuk kalian ketahui, kondisi atau cuaca yang ada di Gunung Gede untuk sekarang ini itu cukup ekstrim. Kenapa gue bilang ekstrim? Ya pertama di Surken itu angin cukup kencang dan kabut itu lumayan tebal. Kemarin gue di Gunung Gede dari Jumat itu sampai ketemu Sabtu, dari Jumat sore sampai ketemu Sabtu jam 10 atau jam 9 ya, itu kabut masih tebal dan angin tidak berhenti bertiup. Jadi untuk kalian yang ke Gunung Gede minggu-minggu ini atau minggu-minggu besok, ya tolong dipersiapkan saja fisik dan alatnya gitu. Jangan sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dan gue juga ingin sedikit mereview karena banyak ada yang menanyakan, review SB-nya dong bang, review sepatunya dong bang, dan tarpnya dong bang. Nah sedikit gue bakal nge-review SB nih, sleeping bag. Kemarin yang gue gunakan di Gunung Gede gue pakai SB, apa ini namanya nih, SB Meika Shop ya, seri butter nih. Seri butter ini gue pakai tidak ada kendala sih. Gue pakai SB ini di tarp angin tuh kencang sekali, angin masuk ke dalam, dan cuaca antara di dalam tarp dengan di luar tarp itu ya tidak beda jauh gitu. Berbeda dengan kalau kita menggunakan tenda. Kalau kita menggunakan tarp, suhu di dalam tarp dengan suhu di luar tarp itu tidak beda jauh. Karena itu kita butuh sleeping system, tentunya sleeping bag yang bagus. Kemarin gue pakai ini, kaki aman banget. Gue gak ngerasa panas, gak ngerasa dingin ya. Gue cuma pakai kaos kaki, tidak ada tambahan apapun, hanya menggunakan kaos kaki dan SB ini. Kaki tidak merasa dingin atau angin tidak ngerasa dingin lah. Angin masuk itu tidak rasa dingin sama sekali di kaki. Yang gue rasakan malah mungkin di bagian badan ya, karena mungkin dekat dengan angin masuk nih, karena lubang SB ini angin masuk dari situ kena badan gitu kan, mungkin jadi agak terasa dingin gitu. Ya intinya ya masih dalam batas wajar lah dinginnya ya menggunakan SB ini. Jadi dengan harga 450 menurut gue ini cukup worth it sekali ya, dibandingkan lu harus beli SB yang besar berat gitu. Ini ringan juga, kelebihannya ringan, 500 gram. Jadi gak usah ragu beli ini, langsung beli aja di Meika Shop. Dan yang kedua, gue bakal review Tartan Black Sherpa Muska. Itu single layer, Muska layer itu single layer. Dan kalau menurut gue jika digunakan dengan menggunakan 2 orang atau diisi 2 orang, itu cukup kondensasi ya, cukup kondensasi. Kenapa kondensasi? Nggak paham gue. Ya mungkin karena ada 2 orang, nafas pun bisa menyebabkan ya suhu di dalam tenda itu berbeda. Jika kita sendirian, berbeda tentunya dengan orang berdua gitu. Jadi artinya semakin terjadi perbedaan suhu antara di dalam tarp dengan di luar tarp. Jadi ya kondensasi lebih parah sih, lebih parah. Netes jika digunakan 2 orang tarp tersebut, walaupun udah di set up sempurna gitu, floor ngangkat semua, tetap saja kondensasi jika digunakan 2 orang. Ya untuk pastinya atau detail kondensasi atau netes, berapa jumlah yang netes gue gak paham. Yang pasti kondensasi terjadi di jam 12 ke atas lah ya, jam 12 ke atas. Tapi ya tidak sampai basah banget ya, sampai 10 kali tetesan lah. Itu ya wajar lah ya, namanya juga single layer. Jangan sekali-sekali menggunakan
tenda atau tarp single layer jika fisik kalian atau ketahanan kalian terhadap dingin itu kurang dan tidak didukung oleh sleeping system yang kurang atau yang tidak baik. Kenapa? Itu bisa menyebabkan Anda atau teman-teman hipotermia. Nah, gua kemarin kita lanjut lagi ke perjalanan ke Gunung Gede. Itu gua kemarin turun jam 9 sampai jam 1 ya kalau nggak salah. Cukup lama. Kenapa lama? Karena yang naik itu banyak sekali kan. Banyak sekali yang naik. Ada sekitar 600 orang, bahkan lebih gitu. Jadi yang antri padat gitu. Naik turun pun nggak bisa cepat. Pada saat turun pun seperti artis diliatin terus. Karena cuman kita yang turun, yang lain di belakang ya. Jadi seperti itu untuk kondisi pendakian ke Gunung Gede. Untuk info Simaksi harga, karena gue calo kemarin gue 65.000 di weekday ya. Dan lucunya juga sih, teman gue WhatsApp, bro, gue mau naik Gede nih, minta kontak BC. Gue tanya kenapa? Gue minta kontak BC, kenapa nggak online aja? Kan awalnya dia pengen online. Dia bilang gila 116.000 kalau online. Gue bingung dong. Akhirnya gue tanyain lagi, gue kirim aja kontaknya. Entah itu bener atau enggak, ya itu bukan urusan gue. Dan untuk perjalanan kedua yaitu ke tempat camp Gayatri. Tempat camp, jujur gue baru tahu itu tempat camp Gayatri, dan worth it sekali. Tempatnya bagus banget, landscape-nya banyak, suhunya atau kondisinya itu sejuk. Dia dingin tapi tidak terlalu dingin, cukup pakai jaket tipis pun tidur di tenda nyaman. Ya, tapi bukan berarti kalian tidak membawa sleeping bag ya. Tetap sleeping bag harus dibawa untuk jaga-jaga, karena kondisi cepat berubah lah namanya di alam. Cukup worth it. Gayatri itu salah satu masuk rekomendasi gua, tempat camp di Bogor yang bagus tempatnya, panoramanya banyak, ada pemandangan Gunung Pangrango itu dekat sekali ya. Kalau beruntung, kalau cuaca bagus itu Gunung Pangrango detail sekali itu, terlihat jelas banget. Dan dari kejauhan juga terlihat Gunung Salak terlihat, tapi hanya siluet karena jaraknya juga lumayan jauh dari camp Gayatri ke Gunung Salak. Lokasi camp Gayatri itu di Citeko, di dekat Megamendung lah, dia Citeko, paling dekat dengan Taman Safari. Lu bisa cek di Google Maps camp Gayatri ya. Pokoknya itu worth it. Harga masuknya itu 25.000, parkir motor 5.000. Jadi dengan harga 30.000 lu bisa ngecamp di tempat yang worth it, yang enak dan pemandangannya bagus. Tapi yang perlu kalian ketahui, butuh usaha ke sana. Ya butuh 20 menit trekking ya. Butuh 20 menit dari pos tiket masuk sampai ke tempat camp itu butuh waktu 20 menit. Ya 20 sampai 30 menit lah, tergantung kecepatan kita juga dalam berjalan. Tapi Gayatri itu top. Kalau yang belum pernah ke sana, Gayatri bisa menjadi pilihan yang cocok untuk kalian menikmati akhir pekan. Oke. Mungkin itu saja di video kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Mohon bantuannya juga kepada teman-teman agar gue bisa meningkatkan kualitas video gue, dan tentunya bisa mengupgrade device atau alat-alat pendukung lainnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih banyak. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.